BTW sorry banget kalau misal suaraku agak wis sancen usume. Wis les lah. Di kabupaten beda universe. Di era Sengoku, di suatu tempat bernama Kecamatan Hokkaido, hiduplah Franco. Ya ini beda sama Franco yang ini. Nah si Franco yang ini tuh dikenal sebagai daimyo di Kecamatan Hokkaido. Ya daimyo ini tuh gampangannya kayak pak camatnya gitulah. Nah terus selain itu, dia ini juga seorang jenderal pasukan perang Kecamatan Hokkaido. Anjay. Nah kan si Franco ini kan hidup di era Sengoku ya, atau artinya itu era dimana banyak banget peperangan dalam negeri gitulah. Jadinya wilayah negaranya itu terbagi jadi beberapa kekaisaran gitu. Nah karena hal itu, si Franco ini jadi punya impian gitu buat bisa nyatuin lagi semua wilayah yang ada di negaranya dan nyiptain perdamaian. Dan selama 20 tahun, dengan senjata kapak naga dan pasukannya, si Franco ini berjuang mati-matian buat ngewujudin mimpinya. Dia ini ngumpulin pasukan, nyari circle, bikin aliansi sama kekaisaran lain, push rank, sebat. Dan semakin hari, si Franco ini makin dekat sama tujuannya. Anjay. Nah lalu suatu ketika, si Franco ini mau nyerang Kecamatan Kinki buat memperluas wilayah kekuasaannya. Nah si Franco ini nge-WA aliansinya buat ngajak mereka join buat ngebantu dia. Ntar war di Kinki coy, kumpul dulu. Gue tunggu di kuil Gurenji, oke? Oke. Ya si Franco ini ngajak aliansinya ini buat janjian ngumpul dulu di kuil Gurenji buat persiapan nyerang Kecamatan Kinki. Nah pas si Franco sama pasukannya ini lagi nyantui push rank nungguin di kuil Gurenji, datanglah aliansinya si Franco ini. Dan Launch attack. ya nggak disangka tiba-tiba aliansinya si Franco ini malah langsung nembakin panah api ke kuil Gurenji. Ya ternyata aliansinya si Franco ini udah niatan buat ngekhianati si Franco. Nah si Franco sama pasukannya yang udah kejebak di dalam kuil Gurenji ini ya udah nggak bisa apa-apa dan terima kenyataan kalau mereka ini udah dikhianati sama aliansinya. Dan si Franco ini pun mokat. Tamat. Turun blok. Sobat, fokus sobat. Lalu tiba-tiba si Franco ini kebangun. Aku di mana? Ya dia ini kebangun di sebuah tempat yang namanya itu Hirasaka, atau gampangannya ini tuh akhirat gitulah. Nah di tengah tandus itu, si Franco ini juga ngeliat para pasukannya ini bangkit dari kubur dan kebingungan. Lalu tiba-tiba muncullah para yokai. Ya yokai ini tuh kayak hansipnya Hirasaka gitulah. Dan para yokai ini ngegiring si Franco sama pasukannya ini buat pergi ke Yomi, kayak neraka gitulah. Lalu tiba-tiba si Franco ini ngedenger suara-suara. Apa kamu siap buat menerima takdirmu, Daimyo Franco? Woi siapa itu woi? Aku Izanami, penguasa Yomi, dan takdir itu sendiri. Anjay. Takdir? Yoi. Cih, takdir. Aku bisa ngendalin takdirku sendiri. Sombong amat dede. Aku miris lihat kau dikhianati sama aliansimu. Nah kata-kata si Izanami itu ngebikin si Franco ini keinget sama kejadian pengkhianatan pas di kuil Gurenji. Yang ngebikin si Franco ini gak terima. Ya padahal kan dia ini punya tekad gitu buat nyatuin negaranya dan nyiptain perdamaian. Tapi ujung-ujungnya dia ini malah dikhianati. Dan sekarang dia ini malah digiring ke neraka sama para yokai. Jadi kayak mana? Ya ngerasa gak terima pas orang yokai ini ngayunin cambuk buat ngehukum si Franco ini. Si Franco ini langsung nangis dan nangkep cambuk itu. Kami samurai Hokkaido pejuang perdamaian. Tidak seharusnya kita dilempar ke neraka. Nah terus gak tahu dapat dari mana kapaknya, si Franco ini ngayunin kapak naganya ke arah yokai itu dan ngancurin dia sampai jadi debu. Tatai. Isi dek. Lanjut, bisa gitu cok. Nah, ngeliat pemimpin yang ngelakuin pemberontakan, itu ngebikin pasukan Hokkaido yang lain ini jadi bangkit dan ngebantuin si Franco buat ngelakuin perlawanan. Dan terjadilah perang antara pasukannya si Franco sama para yokai di neraka. Nah, kerusuhan itu diketahui sama si Suragasa Dokuro, pentolannya para yokai. Dan dia ini pun turun tangan buat ngatasin si Franco sama pasukannya. Suramei, gangguin orang pusreng aja. Buyar. Nah, dengan cakarnya, si Gasa Dokuro ini ngebantai banyak banget pasukan Hokkaido yang ngeberontak bareng si Franco ini. Terus si Gasa Dokuro ini nyolot. Tolol, lihat, pasukanmu mati 2 kali gara-gara ngikutin lu. Sekarang mereka mati selamanya. Goblok. Ya ngeliat pasukannya ini kebantai, itu ngebikin si Franco ini jadi keinget lagi sama kejadian di kuil Gurenji. Ya si Franco ini nggak mau ngebiarin pasukannya ini dibantai lagi di hadapannya. Dan seketika dengan kekuatan pot armor MC cerita, tiba-tiba kapalnya si Franco ini ngeluarin aura ungu yang sangar. Dan si Franco ini langsung lompat dan ngegebukin si Gasa Dokuro. Mati lo bujang. Nah si Gasa Dokuro ini nggak expect sama kekuatannya si Franco ini. Anjing, menang-mentang MC. Plot armornya gak kontak cuk. Terus dengan kekuatan aura kapaknya, si Franco ini langsung nyerap semua energi si Gasa Dokuro ini. Dan seketika kekuatannya si Gasa Dokuro ini nyatu sama tubuhnya si Franco ini.
Ya, si Franco ini berhasil buat ngalahin si Gasadokuro, sekaligus ngambil alih kekuatannya. Anjay. Nah, lalu tiba-tiba si Franco ini ngedenger lagi suaranya si Izanami. Anjay, well play. Daimyo Franco, jika aku memberimu kesempatan untuk kembali lagi ke dunia orang hidup, apa yang akan kau lakukan? Woi, jawab Sat. Ya, si Franco ini gak ngejawab pertanyaannya si Izanami. Terus si Izanami ini lanjut ngomong. Ya udah, sekarang kamu bakal ngegantiin si Gasadokuro. Dan namamu sekarang adalah King of Hell. Anjay, amboy. Sekarang, pergilah ke dunia orang hidup. Hancurkan segel lingkaran mandala. Dan dunia orang hidup dan Hirasaka akan jadi satu. Ya, karena si Franco ini dulu udah pernah dikhianati ya. Jadinya sekarang menurut dia, satu-satunya cara buat nyiptain kedamaian yang adil itu ya dengan cara nurutin si Izanami ini, buat ngancurin segala lingkaran mandala yang ada di dunia orang hidup, buat gabungin dunia orang hidup sama Hirasaka. Oh, Ya, biar masuk neraka semua. Dan seketika, si Franco sama ribuan pasukan rohnya ini bangkit dari kubur dan bertekad penuh buat ngancurin segala lingkaran mandala, buat nyatuin dunia orang hidup dan Hirasaka. Tamat. Dendam. Bukannya kau sudah terbakar hangus di malam itu? Tuan Franco. Aku akan setia kepadamu. Take over.